Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Ayat 24 dan 25 dari surat Al-Qiyamah ini maknanya, ya saudara sekalian, ini ayat ini atau surat ini sudah dua kali disampaikan di sini. Pertama sudah beberapa tahun yang lalu, sudah tidak ingat lagi. Barangkali yang punya catatan harian masih ingat tanggal berapa ini pernah disampaikan. Ya. Karena sudah kedua kali harusnya sudah familiar, ya, apalagi sudah sering dibaca oleh para imam-imam kita di sini. Wa wujuhun, dan wajah-wajah. Wa artinya dan, wujuhun wajah-wajah. Maksudnya wajah-wajah manusia. Yauma idzin, di hari itu, di saat itu. Yauma idzin, di hari itu, di hari kiamat maksudnya, basirah, bermuka masam, wajah-wajah manusia di hari itu. Basirah itu lawannya nadhirah, ya, masam, abisah ini loh. Basirah diartikan abisah atau kalihah, sama. Apa itu? Taghayyara alwanuha. Jadi berubah warnanya. Warna wajah manusia tadi berubah. Yang semula waktu di dunia mungkin ada yang kuning, ada yang berkulit putih, ada yang kulit sawo matang, ada yang kemerah-merahan. Di hari itu semuanya hitam. Tuh. Hadihi, ini yang disebut dalam ayat ini adalah wujuhul fujjar, wajah-wajahnya orang-orang yang berbuat dosa. Takunu, akan menjadi, wajah-wajah orang-orang berdosa ini akan menjadi yaumal kiamati, pada hari kiamat, basiratun, masam wajahnya, kalihatun, sama, ya, ai abisah, sama seperti dalam surat Abasa itu. Abasa wa tawalla, abasa abisun kalau untuk yang mudzakkar, abisun kalau yang muannas abisah, ya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir begitu penjelasannya. Di dalam tafsir Al-Baghawi juga hampir sama. Wa wujuhu yauma idzin basirah, dan wajah-wajah manusia di hari itu masam, ya, abisah, kalihah, mughbarrah, muswaddah. Nah, ada tambahannya. Dalam tafsir Al-Baghawi diartikan mughbarrah, berdebu, penuh dengan debu. Jadi enggak bisa kita bayangkan lah. Ya, seperti orang bangkit dari kubur barangkali gitu, masih ada tanah-tanahnya di mukanya, atau hitam gitu, muswaddah, hitam. Nah, ini wajah orang-orang yang berdosa, berbeda dengan yang kemarin itu, ya. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah, ya. Wajah-wajah manusia ada yang berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya wajah-wajah itu melihat, gitu. Nah, sebaliknya kalau wajah orang-orang berdosa bermuka masam. Kenapa? Karena
tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Tadhunnu dia menyangka, kalau arti asalnya tadhunnu itu menyangka. Tadhunnu untuk fa'ilnya ini fa'il apa namanya? Muannas ya. Fa'il untuk perempuan, untuk hiya. Kalau yang untuk huwa yadhunnu. Ya kan? Dari kata dzanna yadhunnu dzannan, dununan. Dzanna yadhunnu, menyangka. Suudzon, sangka buruk sangka. Husnudzon, baik sangka atau berprasangka baik. Arti asalnya tadzunnu itu menyangka, tapi maksudnya tastaikinu, yakin. Bukan menyangka lagi, yakin. Tadzunnu, wajah manusia yang berdosa di hari kiamat itu yakin ayyuf'ala, bahwasanya akan diperbuat, akan diperlakukan biha kepada dia faqirah, sesuatu yang besar, sesuatu kebinasaan, sesuatu keburukan. Nih, tadunnu, Ibnu Katsir menekannya tadunnu ai tastaikinu, wajah-wajah orang-orang berdosa itu di saat itu di hari kiamat yakin, tidak lagi mendustakan, enggak ada lagi yang mendustakan Al-Qur'an ini. Kalau sekarang ini masih banyak orang mendustakan Al-Qur'an, enggak percaya sama Al-Qur'an. Nah, kita jangan termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Wajah-wajah manusia nanti akan yakin, yaitu yakin ayyuf'ala biha faqirah, bahwa akan diperlakukan kepadanya sesuatu yang membinasakan. Dahiyah, faqirah diartikan oleh sebagian ahli tafsir dari kalangan tabi'in maupun para sahabat. Dahiyah, apa itu dahiyah? Kita lihat saja di sini dahiyah. Nih, bencana, malapetaka. Bencana yang besar itu dahiyah. Akan diperlakukan kepada dia bencana yang besar, malapetaka. Ada yang mengatakan syarrun, faqirah diartikan syarrun, keburukan, diperlakukan dengan buruk. Tuh. Maknanya tastaikinu, yakinlah wajah-wajah manusia atau yakinlah manusia-manusia yang berdosa di hari itu annaha, bahwasanya dia halikah, binasa. Atau tadunnu, yakinlah wajah-wajah manusia yang berdosa tadi, yang bermuka masam itu, mereka sampai bermuka masam karena yakin bahwasanya satadkhulun naro, akan masuk neraka. Itu loh ya. Jadi apa namanya, setelah dijelaskan gini, kalau saudara mendengar imam kita membaca surat Al-Qiyamah harus sudah lebih menghayati gitu loh. Tujuan kita belajar Al-Quran itu biar tahu Al-Quran itu. Bukan sekedar bisa membaca, jangan sampai di situ aja. Bukan sekedar bisa menghafal. Membaca iya, menghafal iya, tapi paham isinya gitu loh. Yang penting pahamnya itu. Enggak hafal enggak apa-apa, syukur-syukur hafal. Membaca harus benar, tidak boleh salah. Hafalnya itu yang susah kan, berat. Ya, kecuali orang-orang yang diberi keistimewaan, mudah menghafal. Wahada dan ayat wahadal makom, dan kedudukan ayat ini kaqaulihi, sama seperti ayat dalam surat Ali Imran ayat 106. Kalau di surat ini dikatakan wujuhu yauma idzin basiratun tadunnu ayyuf'ala biha faqirah, gitu kan. Di surat Ali Imran ada di ayat 106. Kita buka surat Ali Imran ayat 106, surat yang ketiga ayat 106. Mari kita lihat. Ini di sini bicara tentang apa ini? Nah ini loh. Sebelum Allah berbicara pada ayat 106 surat Ali Imran ini, apa yang akan terjadi di hari kiamat disebut juga dalam surat ini. Kalau di surat Al-Qiyamah tadi, surat Al-Qiyamah itu dikatakan wujuhu yauma idzin basirah
tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Itu wujuhun di sini diterangkan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Yauma tabyaddu, pada hari akan menjadi putih, akan memutihlah wujuhun, wajah-wajah manusia, wa taswaddu, dan akan menghitam, akan berubah menjadi hitam wujuhun, wajah-wajah manusia. Jadi dari kiamat wajah manusia itu berubah, Pak. Walaupun di dunia ini wajahnya glowing karena perawatan terus tiap bulan, tiap 2 minggu atau tiap minggu datang ke salon, ke tempat-tempat spa, perawatan. Tetap saja kalau dia enggak beriman, dia berdosa, kafir matinya, nanti jadi hitam, enggak ada lagi wajah glowing itu yang dibanggakan, enggak ada lagi. Ya. Siapa itu wajah yang memutih dan siapa wajah yang menghitam? Diterangkan dari Allah sendiri. Fa amma maka adapun alladzina, orang-orang yang iswaddat menjadi hitam wujuhuhum, wajah-wajah mereka. Orang-orang yang menghitam wajah-wajah itu nanti oleh malaikat akan ditanya di sana, akafartum, apakah kalian kafir? Ba'da imanikum, sesudah iman kalian. Hei kamu, fulan, kamu dulu waktu di dunia kan wajahmu glowing, kenapa sekarang jadi hitam begini? Apa kamu dulu waktu di dunia kafir sesudah beriman? Tadinya kamu beriman terus jadi kafir gitu ya? Tadinya pakai jilbab terus lepas jilbab gitu ya? Tadinya pakai hijab terus kamu lepas hijabnya gara-gara patah hati? Ya, misalnya ditanya kayak gitu. Nah, lalu kata malaikat, fadzuqul adzab, maka rasakanlah azab itu, bima, karena, dengan sebab apa atau karena kuntum, kalian adalah waktu di dunia takfurun, kalian pada kafir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, ada manusia yang kafir sejak lahir, terus sampai dewasa dia kafir terus, sampai tua tetap kafir, sampai mati tetap kafir. Ada manusia yang lahir beriman dia, anak orang beriman, tapi ketika dewasa murtad, jadi kafir. Terus tidak mau tobat, tidak mau kembali beriman lagi sampai matinya. Jadi dia kafir sesudah beriman. Nah, yang ketiga, selain manusia yang seperti itu, orang yang dia mengaku beriman tapi kemudian kafir. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini secara zahir, secara lahiriah dia orang beriman, tapi secara batin, secara batinnya kafir dia. Zahirnya, lahiriahnya dia beriman karena dia sholat, pakai peci hitam atau pakai peci putih begini, atau pakai peci ini abu-abu ini, atau pakai peci apa, model apa saja lah. Dan ke masjid sholat juga. Kalau puasa Ramadan ikut puasa juga, bahkan menentukan hilal dia. Misalnya gitu ya. Tapi kalau dia kafir, sudah dia kemudian berubah wataknya, kok orangnya baik-baik begini, kok wataknya seperti orang munafik. Ya sudah, dia itu orang munafik gitu. Tapi jangan disebut nama ya, nggak boleh sebut namanya. Tapi kita cukup mengetahui kalau ada orang begini berarti dia orang munafik. Nah, kita jangan punya sifat yang seperti itu. Ya, nanti dalam sebuah surat Al-Qur'an disebut oleh Allah satu surat penuh namanya surat Al-Munafikun. Surat orang-orang munafik. Itu isinya ciri-ciri orang munafik semuanya itu. Nah, kalau kepengin tahu ya saya bukakan di sini. Ini nih. Nih, di surat 63 ya. Ya toh? Surat 63.
Nih. Ada, Pak. Ada surat namanya Al-Mu'min, orang beriman. Ada surat namanya Al-Mu'minun, orang-orang beriman. Ada surat namanya Al-Kafirun, orang-orang kafir. Ada surat namanya Al-Munafikun, orang-orang munafik. Tuh. Nah, di sini disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini idza apabila ja'aka datang kepadamu wahai Rasul al-munafikuna, orang-orang munafik itu, qalu, mereka orang-orang munafik itu berkata di hadapanmu, nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasul, la Rasulullah, sungguh adalah utusan Allah, wallahu ya'lamu, padahal Allah mengetahui, innaka la rasuluh, sesungguhnya engkau sungguh rasulnya, wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan, innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu, lakadzibun, sungguh pembohong. Jadi ciri orang munafik itu pembohong. Nah, kalau kita masih suka bohong, kita masih munafik. Jangan ketawa dulu, jangan senang dulu. Kalau kita masih suka bohong, berarti kita masih punya sifat munafik. Itu harus kita buang. Ini innal munafiqina lakadzibun, yang bilang Allah sendiri loh. Sesungguhnya orang-orang munafik itu wahai Rasul, sungguh mereka itu orang-orang yang berdusta, yang suka berbohong. Di hadapanmu dia bersaksi, annaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Tapi di belakang Rasul menjelek-jelekan Rasulullah. Itu orang munafik, ya. Terus yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu, mereka suka menjadikan aymanahum, sumpah-sumpah mereka, junnatan, sebagai perisai. Jadi mereka suka bersumpah, sumpahnya itu untuk menutupi dirinya, untuk melindungi dirinya dari kebohongan. Orang tuh kalau suka bersumpah itu menunjukkan dia orang yang suka bohong. Nah, supaya orang tidak menuduh dia sebagai bohong, dia berani bersumpah. Itu loh, suka bersumpah. Jadi orang munafik itu ciri yang berikutnya, mereka suka bersumpah untuk menutupi kebohongan mereka. Tuh, fasaddu, lalu mereka menghalang-halangi manusia, an sabilillah, dari jalan Allah. Ini ciri orang munafik yang ketiga. Suka menghalangi manusia dari kebaikan, menghalangi manusia dari Islam, menghalangi manusia dari kegiatan Islami, menghalangi manusia dari syariat Islam. Jadi orang yang menghalangi pemberlakuan syariat Islam itu orang munafik kalau dia muslim. Kalau dia non muslim ya bukan orang munafik, ya non muslim gitu aja. Tapi kalau dia orang muslim tapi menolak diberlakukannya syariat Islam, padahal hanya untuk orang Islam saja, bukan untuk negara ini, bukan untuk seluruh warga negara ini, ya dia munafik. Gitu ya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka buruklah apa yang adalah mereka kerjakan. Kenapa orang-orang ini yang awalnya beriman kemudian disebut oleh Allah sebagai munafik? Mereka bersahadat menyatakan diri sebagai orang beriman, tapi Allah bilang itu orang munafik Muhammad. Kamu enggak tahu, munafik itu orang. Jadi Nabi kita diberitahu oleh Allah. Ya. Terus kata Allah sebabnya munafik adalah dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Dzalika, yang demikian itu, yang begitu itu,
Mereka beriman kemudian kafir, mereka beriman tapi disebut munafik. Itu sebabnya bi'annahum, karena mereka amanu, mereka beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir. Akibatnya apa? Fatubi'a, lalu disegellah, dikuncilah, ya, distempelah, ala kulubihim, pada hati mereka. Yang stempel, yang menyegel Allah. Lalu fahum, lalu mereka la yafqahun, mereka tidak faham. Jadi orang munafik orang tidak paham kepada Islam. Orang Islam tapi nggak ngerti Islam, itu orang munafik, Pak, Bu. Makanya kita harus belajar baik-baik tentang Islam ini. Dari mana? Dari sumber aslinya Al-Quran ini. Menurut penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita kerjakan tiap hari di sini, mengkaji Al-Quran, kepengin tahu makna setiap ayatnya, yang penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri atau dari para sahabat Nabi yang merupakan murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tujuan kita hidup ini, yang utama yang ngaji. Sekolah itu nomor 2. Kalau saudara ngaji, beriman, beramal dengan sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, urusan kamu akan dimudahkan oleh Allah. Jalani ikhtiar semampu kita, kita bergantung kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah. Gitu. Jadi saudara-saudara semua juga harus begitu. Saudara menghadapi masalah apa saja dalam hidup ini, wadul kepada Allah. Itu bahasa Solo, wadul. Kalau bahasa sini itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, tuh saya punya masalah nih, ya Allah. Suami saya enggak pernah pulang, ya Allah. Enggak tahu kemana, ya Allah. Misalnya begitu. Atau ya Allah, istri saya kok enggak mau sih ajak ngaji, ya Allah. Saya suruh ngaji selalu alasan aja, ya Allah. Ya Allah, kenapa anak saya nakal-nakal, ya Allah. Gitu. Lapar sama Allah. Anak kita sakit, lapar kan kepada Allah, ya Allah. Anak saya sakit, tolong sembuhkan dia, ya Allah. Gitu loh. Ya, jadi saudara sekalian, ini dulu cerita tentang orang munafik. Itu berikutnya ini cerita mereka adalah wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Ini ciri orang munafik. Jangan-jangan kita masih punya sifat di sini nih. Orang munafik itu kata Rasulullah, kata Allah, idza ra'aitahum wa idza ra'aitahum, dan apabila engkau Muhammad melihat mereka orang-orang munafik itu, tu'jibuka ajsamuhum, akan memukau kamu, menakjubkan kepadamu tubuh-tubuh mereka, penampilan mereka. Wa iyaqulu, dan apabila mereka berkata, tasma' liqaulihim, engkau mendengar kepada perkataan mereka. Jadi mereka itu kalau tampil, memukau. Kalau ngomong, menakjubkan sekali. Itu orang munafik itu. Ya, ka'annahum, tetapi seolah-olah mereka orang-orang munafik itu, orang-orang munafik itu diibaratkan oleh Allah sebagai khusubun, kayu-kayu yang musannadatun, disandarkan. Kayu ini Pak, misalnya ini kayu. Kalau kayu ini dipakai, ditancapkan ke tanah untuk fondasi atap atau apa gitu, tenda atau apa, ini bermanfaat. Tapi kalau kayu disandarkan, sandarkan ke dinding apa ke bahu sampean, itu kan memberatkan. Itu orang munafik kayak gitu, memberatkan orang Islam lainnya, menyusahkan orang Islam yang lainnya. Ibarat kayu yang disandarkan. Berikutnya, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang-orang munafik itu suka menyangka segala suara itu ditujukan untuk menyindir mereka. Jadi kalau orang munafik itu, Rasulullah khutbah gitu, mereka merasa disindir. Aduh, Rasul menyindir aku itu. Itu orang munafik. Kita jangan begitu. Kalau ada guru kita ngomong, kebetulan kita yang melakukan seperti itu, udah diterima aja. Gak usah bilang, wah guru menyindir aku ini, gak usah. Itu orang munafik itu.
Yang suka mengira bahwa segala suara itu ditujukan pada mereka. Enggak boleh. Orang beriman tuh dikoreksi, diterima kok. Terima kasih. Ditegur, terima kasih. Itu orang beriman. Bersyukur ya. Lalu Allah bilang, humul adu, orang-orang munafik itu mereka lah musuh. Fahzarhum, maka waspadalah kamu kepada mereka. Jadi kita suruh waspada sama orang munafik. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan. Nah, kembali ke surat yang sedang kita pelajari ini, Pak. Jadi di hari kiamat nanti ada wajah manusia yang menghitam, yaitu adalah wajahnya orang kafir dan orang munafik. Ada wajah-wajah yang memutih, itu wajah orang-orang yang beriman, bersinar maksudnya. Dan kemudian kata Ibnu Katsir, ayat ini kaqaulihi, sama seperti firman Allah dalam surat Abasah yang sering kita dengar. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wujuhun, wajah-wajah manusia yauma idzin di hari itu musfirah, berseri-seri. Wajah manusia yang beriman pada hari itu, pada hari kiamat berseri-seri. Dhahikatun, tertawa. Mustabshiratun, bergembira ria. Wa wujuhun, dan ada wajah-wajah manusia yauma idzin di hari itu, alaiha, di atas wajah itu, ghabaratun, debu, tarhaquha, menutupi wajah itu, qatarah, kotoran. Ulaika, mereka itulah humul kafaratul fajarah, mereka itulah wajah-wajah orang-orang kafir, orang-orang berdosa. Kemudian kata Ibnu Katsir juga, ayat ini waqaqoli, sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah itu. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wujuhun, wajah-wajah manusia yauma idzin di hari itu nanti, di hari kiamat nanti, khashi'atun, tertunduk, amilatun, itulah wajah-wajah mereka yang beramal di dunia, nasibatun, tetapi menderita di akhirat. Di dunia beramal tapi di akhirat menderita. Di dunia sholat tapi masuk neraka. Ada manusia yang seperti itu, na'udzubillahi min syarri dzalik. Ada manusia yang di dunia sholat tapi masuk neraka. Hati-hati Pak, Bu, makanya kita jangan sampai jadi manusia yang seperti itu, ya. Tasla naron hamiyah, dia masuk api yang sangat panas. Ini juga surat ini sama dengan dalam surat Al-Ghasyiyah. Wa wujuh yauma idzin naimah, wajah-wajah manusia di hari kiamat nanti ada yang berseri-seri, penuh kenikmatan, lisaiha radiyah, karena usahanya, karena amalannya, radiyah, meridhokan, menyenangkan, fi jannatin aliyah, mereka berada di dalam surga yang tinggi. Wa fi asbahi dzalika minal ayati, tentang yang serupa dengan ayat tersebut di atas dari ayat-ayat Al-Qur'an ini, wasyaqat, dan susunan kalimat seperti ada dalam ayat di atas ini, masih banyak lagi selain ini. Ya, jadi saudara sekalian, nanti di akhirat ada wajah manusia yang berseri-seri, ada wajah manusia yang bermuka masam. Marilah kita berusaha dalam hidup ini supaya nanti di akhirat sana wajah kita menjadi wajah manusia yang berseri-seri. Bukan hanya di dunia ini kita berseri-seri karena sering senyum, lebih banyak senyum kepada sesama orang beriman. Ketemu sama orang beriman tuh senyum, tuh jangan merangut. Nah, ya, kalau merangut sama orang beriman itu orang munafik yang merangut sama orang beriman. Orang beriman sama saudaranya saling bersapa, saling mengucapkan salam dan banyak senyum daripada bermuka masam atau merangut. Tuh ya.
kita latihan di dunia ini menjadi orang yang lebih mudah tersenyum daripada merangut. Supaya apa? Nanti kita digolongkan oleh Allah di akhirat sana akan berkumpul dengan orang-orang yang wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, gitu ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.